Pasukan Hamas Palestina melancarkan serangan balasan terhadap pasukan militer Israel. Pada hari Senin tanggal 22 Oktober waktu setempat, dua pangkalan pasukan pertahanan Israel (IDF) jadi sasaran serangan drone kamikaze Hamas. Adalah sayap militer Hamas Palestina Brigade Issad Al-Adin Al-Qassam yang mengonfirmasi serangan kedua di instalasi militer Israel di wilayah Gurun Negev tersebut. Dengan menggunakan dua unit drone bunuh diri, pasukan yang berada di bawah komando Muhammad Deif itu menyerang pangkalan angkatan darat Israel di Tasez Elim. Selain itu, drone Hamas lainnya juga menghantam pangkalan angkatan udara Israel Hatzerim di daerah Be'er Sheva. Pejuang Brigade Al-Is'andin Al-Qassam meluncurkan dua drone kamikaze ke posisi penghuninya. Bunyi pernyataan Hamas dikutip FIFA Militer dari kantor berita Rusia. Lewat saluran telegram resminya, Hamas Palestina menjelaskan sasaran dua serangan drone tersebut. Di pangkalan angkatan udara Hatzerim, Hamas menargetkan skuadron ke-107 yang diisi oleh jumlah jet tempur General Dmitry F-16 Fighter Falcon. Drone Hamas juga menyerang pangkalan angkatan darat Tasez Elim yang merupakan markas divisi Sinai Komando Selatan Pasukan Pertahanan Israel. Satu drone menghantam pangkalan udara Hatzerim, tempat skuadron ke-107 musuh yang dikenal sebagai Ksatria Ekor Oranye. Lanjut pernyataan Hamas Palestina, satu drone lagi menyerang markas divisi Sinai yang ditempatkan di pangkalan militer Telim, katanya. Selain itu, serangan Hamas juga didukung oleh sekutunya dari kelompok Jihad Islam Palestina (PIJ) lewat sayap militer Saraya Al-Quds. PIJ juga mengumumkan serangan roket ke kota Be'er Sheva dan Sderot. Salah satu pasukan bersenjata dari Hamas adalah Brigade Al-Qassam. Pasukan itu didirikan pada 1991 sebagai respon penindasan Israel terhadap rakyat Palestina. Nama Al-Qassam diambil dari seorang pejuang Palestina yang gugur ketika melawan penjajahan Inggris pada 1935, yakni Sheikh Is al-Din Al-Qassam. Brigade Al-Qassam memiliki 3 cabang utama sebagai berikut. 1. Cabang militer memiliki tugas untuk melatih, membekali, dan mengordinasi pasukan-pasukan yang siap berperang melawan Israel. 2. Cabang keamanan memiliki tugas untuk menjaga keamanan internal di jalur Gaza dan mencegah infiltrasi musuh. 3. Cabang sosial memiliki tugas untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina yang terkena dampak konflik. Brigade Al-Qassam juga dikenal sebagai pasukan yang disiplin, profesional, dan berani. Mereka memiliki berbagai macam senjata, mulai dari senapan, roket, ranjau, hingga drone. Mereka memiliki unit-unit khusus seperti unit roket, unit terowongan, unit komando, unit pembom bunuh diri, unit anti-tank, dan unit anti-pesawat. Salah satu keunggulan Brigade Al-Qassam adalah kemampuan membuat roket buatan sendiri. Pada 9 Oktober 2023, Brigade Al-Qassam melancarkan serangan ke Israel menggunakan 200 roket. Roket-roket yang dibuat Brigade Al-Qassam dinamai dengan tokoh-tokoh Palestina. Salah satu roket yang dikenal dengan roket Qassam. Roket Qassam merupakan roket artileri yang tidak memiliki sistem pemandu. Roket itu dibuat dari baja, besi, cor, dan aluminium. Pipa itu ditempel di ujung atas dengan hulu ledak yang kecil. Roket itu dinamai Qassam karena merujuk pada pejuang Palestina bernama Sheikh Is al-Din Al-Qassam ketika melawan penjajah Inggris pada 1935. Berat dari roket Qassam dari 35 sampai 50 kg dengan panjang sekitar 180 sampai 244 cm. Roket Qassam memiliki diameter 111,5 cm yang bahan peledaknya menggunakan bantalan logam dan peledak standar. Bahan peledak itu diseludupkan ke jalur Gaza melalui terowongan bawah tanah dari Mesir. Pembangunan terowongan itu dimulai pada 2005. Hamas kemudian menggenjot pembangunan setelah mereka menguasai jalur Gaza pada 2007 yang mendorong Israel dan Mesir untuk mulai membatasi pergerakan barang dan orang masuk dan keluar demi alasan keamanan. Bahan mentah untuk satu roket seharga $800 Amerika Serikat. Dalam membuat roket biasanya terdiri dari 2 orang. Seorang pembuat roket menyatukan selongsong roket dari pipa logam, yang lainnya mengisi hulu ledak dengan bahan peledak. Selanjutnya, salah satu pembuat roket mencampur bahan bakar propelan, sementara pembuat roket lainnya memasang tutup detonator yang menyebabkan rudal meledak saat terjun terjadi benturan. Roket Qassam digunakan pertama kali pada Oktober 2001. Roket itu biasanya diluncurkan dengan mudah karena relatif kecil dan dapat dibawa dari tempat ke tempat lain tanpa menggunakan alat lain. Selain 2 roket tersebut, Brigade Al-Qassam juga memiliki roket-roket lain, yakni roket Al-Quds, roket Al-Bana,
roket Al-Aqsa, dan roket R-160. Roket-roket ini mampu menjangkau berbagai kota di Israel termasuk Tel Aviv. Demikian informasi disampaikan hari ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Tetap semangat dan jaga kesehatan.